Halo dan selamat datang di modul pembelajaran jaringan komputer khususnya untuk addressing the network IP version 4 disusun oleh Fidelis Putra Prakasa. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mengenal IP version 4, bagaimana strukturnya, spesifikasian alamat IPv4, kemudian akan menentukan porsi jaringan dari alamat host, dan jelaskan peran subnet mask dalam membagi jaringan. Jadi nanti kita akan mencoba menghitung atau mencari suatu pengalamatan IP menggunakan metode subnetting dan VLSM. Kemudian akan sedikit membahas tentang bagaimana mensimulasikannya ke dalam jaringan komputer sederhana menggunakan paket tracer. Yang pertama adalah struktur IP version 4. Jadi IP version 4 ini pada umumnya terbagi menjadi 4 bagian, di mana satu bagiannya memiliki 8 bit, memiliki nilai 8 bit, atau bisa dibilang 1 oktet. Jadi nilai maksimal pada 1 oktet ini hanya 255. Jadi di 1 oktet ini tidak akan mungkin melebihi dari 255. Kemudian IP version 4 ada yang berupa pecahan bilangan dan ada juga yang berupa pecahan biner atau bilangan biner. Nah, untuk dapat merubah dari bilangan desimal ke biner akan digunakan cara pengkonversian desimal ke biner seperti pada umumnya. Kemudian dalam suatu IP address biasanya terdapat 3 jenis alamat IP yang biasanya akan digunakan di suatu pengalamatan jaringan. Yang pertama adalah host address, di mana host address itu merupakan pengalamatan atau alamat atau IP yang free atau yang tersedia yang dapat digunakan untuk suatu device atau suatu komputer terhubung ke jaringannya. Jadi merupakan alamat yang bebas untuk digunakan oleh device-device yang terkoneksi di jaringan tersebut. Kemudian ada yang namanya network address. Network address ini merupakan alamat IP yang merepresentasikan alamat sebuah network, jadi sebuah ID dari networknya. Kemudian ada yang namanya broadcast address. Broadcast address merupakan IP yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan paket data ke sistem yang ada dalam suatu jaringan. Selain 3 jenis alamat IP address, terdapat juga beberapa istilah yang mungkin akan ditemukan dalam pengalamatan atau dalam suatu IP version 4. Antara lain adalah subnet, yaitu suatu bagian-bagian dari jaringan yang berbagi suatu alamat IP tertentu. Kemudian ada juga subnet mask, yang merupakan kombinasi 32 bit yang digunakan untuk menggambarkan bagian mana dari alamat yang merujuk ke subnet dan bagian mana yang merujuk ke host. Jadi nanti kita akan melihat subnet mask. Kemudian ada prefix. Prefix ini biasanya adalah digambarkan atau disimbolkan dengan garis miring atau slash yang diletakkan di akhir alamat IP yang menandakan batas antara network address dan host address. Jadi seperti di atas ini. Network berikut ini merupakan prefix 24 dan itu membatasi antara network dan host. Dengan menggunakan prefix kita dapat mencari network address dan broadcast address dengan lebih gampang. Kemudian yang keempat adalah default gateway. Jadi ini alamat yang berfungsi sebagai jembatan ke jaringan lain dan untuk meneruskan paket IP yang tidak cocok dengan rute pada routing table. Kemudian ada klasifikasi kelas alamat IP version 4. Jadi IP versi 4 ini ada memiliki 2 tipe ya, yaitu tipe public dan tipe private. Untuk tipe public biasanya akan dibagi menjadi 5 kelas, di mana kelas A dan kelas B dan kelas C itu bisa digunakan untuk umum, keperluan secara umum. Nah, di sini
Kelas C juga kemungkinan atau dapat digunakan untuk pengelamatan IP pada suatu jaringan LAN. Kemudian kelas D akan digunakan sebagai suatu jaringan multicast, dan kelas E akan digunakan untuk keperluan penelitian eksperimental atau eksperimental. Kemudian IP private, biasanya IP private digunakan untuk keperluan pribadi atau bersifat private dan meningkatkan sekuritas dari suatu jaringan. Ada 3 kelas, ada kelas A, dan kelas B, dan kelas C, dan beberapa contoh dari IPv version 4 ini dapat dilihat di tabel 2 ini. Jadi kelas A adalah IP yang berkisar antara 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255 dan seterusnya. Selain alamat-alamat IP di atas, terdapat juga satu alamat yang spesial, yaitu alamat yang digunakan sebagai alamat loopback address. Alamat tersebut adalah yang berkisar antara 127.0.0.1 hingga 127.255.255.255. Jadi alamat IP untuk loopback ini merupakan alamat IP yang dialokasikan dari suatu software untuk dapat mengakses host itu sendiri. Contohnya seperti localhost. Kemudian bagaimana kita akan membicarakan atau membahas tentang menentukan porsi jaringan dari alamat host dan subnet mask. Berikut ini adalah contoh beserta cara untuk menentukan porsi alamat suatu host, kemudian network address-nya berapa, dan subnet mask-nya berapa pada suatu jaringan. Yang pertama, misalkan diberikan suatu alamat 18.183.26.103.215 prefix 30. Kemudian pertama-tama kita akan ubah alamat tersebut menjadi suatu biner. Jika biner sudah didapatkan, maka kita selanjutnya akan menaruh prefixnya. Prefixnya itu adalah prefix 30. Berarti ada di kisaran dua angka terakhir. Dan prefix seperti pada penjelasannya sebelumnya, dia akan memisahkan antara network address dan host address. Nah, untuk mencari alamat suatu subnet mask, maka cara yang paling mudah adalah dengan merubah biner di sebelah kiri prefix menjadi 1 semua, dan yang biner di sebelah kanan prefix menjadi 0 semua. Maka dengan contoh tersebut akan dihasilkan seperti ini, biner seperti ini. Dan jika dikonversikan ke desimal, maka akan mendapatkan alamat subnet mask seperti ini, 255, 255, 255, 252. Berikut merupakan cara bagaimana kita melakukan suatu pengelamatan jaringan menggunakan metode. Di sini metode yang akan diajarkan adalah metode subnetting dan metode VLSN. Yang pertama adalah metode subnetting. Subnetting merupakan cara pengelamatan IP address yang paling sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Karena proses perhitungannya tidak terlalu rumit. Tetapi suatu proses subnetting atau metode subnetting ini memiliki kelemahan. Antara lain adalah borosnya pemakaian pemakaian alamat yang akan digunakan. Jadi dengan metode subnetting ini akan menghasilkan banyak sekali host-host yang tidak terpakai. Seperti itu. Terus bagaimana cara melakukan subnetting? Jadi di sini ada beberapa step-stepnya yang sudah saya coba rangkum. Jadi yang pertama adalah mengkonversikan alamat IP ke biner. Kemudian kita akan menentukan prefixnya untuk dapat mencari network address dan broadcast address dengan lebih gampang. Kemudian network address dan host address dapat ditentukan. Kemudian akan menentukan host awal dan host akhir. Ini berfungsi
agar kita mendapatkan host range pertama, mendapatkan nilai atau mendapatkan suatu API range untuk host. Kemudian menentukan nilai n. Nilai n ini berguna untuk menggeser prefix. Jadi terdapat rumus yaitu 2 pangkat n sama dengan x, di mana x adalah jumlah subnetnya. Jadi suatu jaringan tersebut akan disubnet menjadi berapa bagian atau berapa jaringan. Kemudian prefix baru akan didapatkan dengan menambahkan prefix awal dengan jumlah n-nya. Kemudian akan disubnet tiap jaringan dan menentukan subnet max masing-masing jaringan. Di sini terdapat tips seperti yang saya katakan sebelumnya dan saya coba sampaikan sebelumnya. Untuk mencari network address, maka cara paling gampang adalah merubah seluruh biner di kanan prefix menjadi 0. Kemudian untuk mencari nilai broadcast adalah merubah seluruh biner di kanan prefix menjadi 1. Dengan catatan IP sudah dikonversi ke biner. Berikut contoh soal dan pengerjaannya. Misalkan diberikan sebuah alamat IP 183.26.103.215 dengan prefix 24. Kemudian akan dibagi menjadi 4 jaringan. Dan kita diminta untuk menentukan network address, broadcast, host awal dan host akhir atau host range, dan kemudian ada subnet max-nya. Langkah awalnya adalah mengkonversikan menjadi biner. Setelah semua dikonversikan menjadi biner, kita akan mendapatkan biner ini, dan karena prefix 24, maka kita harus menaruh prefixnya di bit ke-24 seperti ini. Jadi terdapat pemisah antara oktet ketiga dan oktet keempat. Kemudian untuk mencari networknya, seperti tipsnya, maka di sebelah kanan ini akan dinolkan, sehingga network address-nya adalah cara umumnya atau network address di suatu jaringan ini itu adalah ini 183.26.103.0. Dan broadcast address-nya dengan mensatukan atau merubah semua angka di sebelah kanan prefix menjadi 1, broadcast-nya didapatkan 183.26.103.255. Dan network broadcast ini berfungsi sebagai pembatas. Jadi subnet max atau subnet yang akan kita buat tidak akan kurang atau tidak akan melebihi dari IP network address ini dan IP broadcast address ini. Kemudian kita dapat host awal dan host akhir. Setelah kita mengetahui network broadcast address secara umum atau secara global, selanjutnya adalah kita mencari nilai n untuk menentukan prefix masing-masing subnet yang baru. Oke, di sini karena prefix 24, maka sesuai dengan rumusnya, maka 2 pangkat berapa yang mendekati jumlah subnet di sini adalah 4 jaringan. Jadi 2 pangkat berapa sama dengan 4. Berarti 2 pangkat 2. Berarti nilai n adalah 2. Berarti prefix baru sama dengan 24 ditambah 2. Sehingga prefix baru adalah 26. Prefix 26 maka kita akan letakkan di 26 bit. Dan saya akan mencoba memberikan pembatas antar bit-bit ini, antar biner ini. Setelah didapatkan prefix baru, maka kita dapat menentukan network address tiap-tiap jaringan dengan menggunakan kombinasi dari biner seperti ini. Jadi 01, 01, dan 0011. Seperti itu. Dan network address ini merupakan network address di tiap-tiap subnet. Langkah selanjutnya adalah mencari broadcast address, subnet max, dan host range dari tiap-tiap network address ini. Untuk subnet max-nya sudah bisa kita cari ya, dengan cara mensatukan atau merubah nilai di sebelah kiri prefix menjadi 1 dan di sebelah kanan menjadi 0. Dan kita akan mendapatkan subnet max seperti berikut. Oke, untuk subnet pertama, kita memiliki network address seperti ini. Dan kemudian kita akan mencari broadcast address-nya. Seperti langkah tips tadi, broadcast address dicari dengan cara memberikan atau merubah nilai biner
pada kanan prefix menjadi 1. Jadi yang sebelah kanan prefix baru ini kita ubah menjadi 1 semua. Sehingga kita mendapatkan broadcast address seperti berikut: 183.26.103.633. Dan untuk host awal dari suatu subnet, kita akan mengambil satu jaringan atau satu IP di atas network address, dan kita akan mengambil suatu jaringan, satu jaringan sebelum broadcast address. Jadi range-nya adalah dari 1 hingga 62. Seperti itu. Dan itu juga akan dilakukan ke subnet yang lainnya. Langkah-langkahnya juga sama. Untuk mencari broadcast, hanya tinggal disatukan saja yang di sebelah kanan prefix sehingga mendapatkan berikut. Begitu juga dengan yang lainnya. Dengan cara ini kita sudah berhasil mendapatkan subnet dari tiap-tiap jaringan. Jadi kita memiliki suatu alamat IP dan kita pecah menjadi 4 jaringan atau 4 subnet, dan kita sudah mendapatkan tiap-tiap IP atau tiap-tiap pengalamatan IP untuk setiap jaringan. Oke, selanjutnya adalah addressing menggunakan VLSM atau Variable Length Subnet Masking. Dengan metode ini kita akan lebih diuntungkan dari segi sisa host yang kemungkinan akan ada. Jadi dengan VLSM, kelebihannya adalah host yang tersisa atau host sisa akan lebih sedikit, jadi tidak terlalu banyak membuang host-host yang sebenarnya akan bisa terpakai. Sedangkan kekurangannya, VLSM ini akan lebih sedikit rumit dari proses perhitungannya. Jadi merupakan kebalikan dari subnetting. Oke, langkah-langkah dari VLSM adalah seperti ini. Kita akan mengkonversikan seperti alamat IP ke biner. Kemudian prefix, kita menentukan prefix agar mendapatkan network dan broadcast. Kemudian urutkan jaringan dari suatu jaringan yang memiliki host terbanyak adalah. Kemudian kita akan pengerjaan dimulai dari host yang paling banyak. Jadi setelah diurutkan, kita akan mulai dari host yang paling terbanyak. Kemudian akan menentukan nilai n, di mana jumlah hostnya ini akan mempengaruhi nilai n-nya. Jadi nilai n sama. Kita akan menentukan prefix baru dengan menggunakan nilai n. Dan prefix baru ini akan dihitung dengan cara 32 bit dikurangi nilai n-nya untuk mendapatkan prefix baru. Kemudian kita akan menentukan network address dan broadcast address setiap jaringan-jaringan yang yang akan kita buat. Kemudian tentukan host awal dan host akhir, tentukan subnet max, dan kembalikan, dan kita akan mencoba menghitung ulang untuk jaringan lainnya melalui langkah 5 hingga langkah 9. Berikut contoh soal dan pengerjaan menggunakan metode VLSM. Diberikan suatu alamat IP ini sama dengan alamat IP sebelumnya, hanya saja prefixnya adalah 23. IP tersebut akan dibagi menjadi 3 jaringan. Setiap jaringan akan memiliki 60 host. Jaringan A akan memiliki 60 host, jaringan B akan memiliki 6 host, dan jaringan C akan memiliki 23 host. Nah, seperti langkah sebelumnya, atau langkah-langkah yang sudah dijelaskan di atas, kita harus mengurutkan dari host terbanyak ke host terkecil. Jadi pengerjaan akan dimulai dari jaringan B karena memiliki 64 host, kemudian jaringan A, dan terakhir jaringan C. Nah, untuk pertama kali kita akan menghitung jaringan B. Jaringan B didapatkan dari suatu IP yang sudah kita konversikan menjadi biner. Prefix yang sudah diketahui prefix 23. Kemudian kita akan mencari prefix barunya dengan cara di sini ada 64 yang ada jumlah host yang dibutuhkan jaringan B. Kemudian 64 kurang dari sama dengan 2 pangkat berapa? Nah, di sini akan didapatkan n sama dengan 7, jadi 128. Oke, jaringan B.
Networknya sama seperti atas, tapi prefixnya sudah maju menjadi prefix 25. Kemudian untuk mencari network, sekali lagi, semua biner di sebelah kanan dijadikan 0. Oleh karena itu kita mendapatkan network seperti ini. Untuk mencari broadcast, kita hanya menyatukan atau membuat semua biner di sebelah kanan menjadi satu, sehingga kita mendapatkan broadcast seperti ini. Dan kita mendapatkan host range 0 tambah 1 dan 217 dikurangi 1. Jadi seperti ini host range-nya. Kemudian submax kita mendapatkan seperti ini. Jadi di sebelah kanan prefix akan dinolkan dan sebelah kiri akan disatukan, sehingga mendapatkan 255, 255, 255, 128. Kemudian kita akan mencari nilai jaringan A. Jaringan A didapatkan dari nilai broadcast dari jaringan B. Itu kita akan menambah nilai broadcast ini atau alamat IP broadcast ini ditambah 1 untuk mendapatkan jaringan network di jaringan A. Jadi network broadcast alamat broadcast di B adalah 127, sedangkan untuk menjadi network di A kita hanya menambahkan 1 dan kita mendapatkan network jaringan A adalah 128. Jadi merupakan lanjutan dari broadcast jaringan sebelumnya. Dan kita sudah mendapatkan prefix baru, yaitu 32 kurangi 6, jadi prefix 26. Kemudian kita mendapatkan network address, broadcast address, host range, dan subnet max. Nah, langkah pekerjaan ini kita ulangi hingga seluruh jaringan didapatkan. Dan berikut adalah jaringan C. Jadi kita sudah network dari jaringan C juga merupakan lanjutan dari broadcast A. Jaringan A, broadcast A adalah 1191, berarti ditambah 1, dan menjadi network jaringan C 192. Kita mendapatkan prefix baru, yaitu 27. Broadcastnya juga sudah dihitung dengan mensatukan semua di sebelah kanan, mendapatkan broadcast 223. Dan subnet max seperti cara sebelum-sebelumnya. Nah, perhitungan ini dapat divalidasi atau dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan beberapa software. Ada yang bisa menggunakan langsung dengan menggunakan simulasi, ada juga software atau website yang menyediakan kalkulator untuk penghitungan VLSM ini agar hasilnya sesuai. Kemudian untuk simulasi, kita akan menggunakan jaringan atau alamat IP dari suatu VLSM, dari VLSM yang sudah kita lakukan. Nah, dengan tambahan ada 6 host untuk 3 buah router yang saling terhubung. Kemudian, untuk setiap subnet yang terbentuk, tentukan network address, broadcast address, host awal dan host akhir, dan subnet max-nya. Kemudian ada logical topology, jadi gambar simulasi yang akan kita lakukan memiliki gambaran seperti ini, topologi seperti ini, di mana ini semua sudah dicantumkan network address dan broadcast address-nya sesuai dengan VLSM sebelumnya. Dan cara untuk kita mensimulasikan atau menggunakan addressing yang sudah kita lakukan ke dalam suatu jaringan, kita dapat melakukannya seperti berikut. Yang pertama, kita akan merancang simulasi jaringannya. Setelah semua device ini sudah dikeluarkan atau sudah kita masukkan ke paket tracer ini, kemudian kita akan mencoba untuk men-setting atau menginputkan IP address di tiap-tiap komputer yang ada di jaringan. Di sini contohnya ada komputer gedung B, komputer gedung A, dan komputer gedung C. Di sini contohnya akan dicontohkan pada IP address pada PC gedung B. Jadi pada gedung B ini akan diklik, PC ini akan diklik, dan akan memunculkan suatu pop-up window baru yang kemudian kita akan mengklik tab desktop dan klik IP configuration. Kemudian kita akan memasukkan IP address dan
IP lainnya seperti berikut. Jadi IP address-nya kita masukkan sesuai dengan node atau sesuai dengan pengalamatan jaringan pada gedung B. Seperti ini. Nah, di sini yang akan diisikan adalah default gateway. Itu merupakan host range pertama, yaitu 183.26.1031. Kemudian pada IP version 4-nya, kita akan menggunakan host range keduanya. Karena pada umumnya atau pada biasanya, default gateway menggunakan host pertama, host range pertama atau host range terakhir. Kemudian kita akan memasukkan subnet mask sesuai dengan file assembly yang sudah kita lakukan. Kemudian lakukan hal yang sama pada gedung A dan gedung C. Setelah itu kita akan menyeting atau mengkonfigurasi router untuk yang pertama kali atau setting awal pada suatu router. Jadi kita akan menggunakan koneksi serial DCE dan itu memerlukan soket tambahan. Soket tambahan tersebut akan didapatkan dari mengklik suatu router. Di sini contohnya adalah router 0. Router 0 akan diklik dan akan kemudian klik pada tab physical, kemudian pada tab WIC strip 2T, kita akan menambahkan soket untuk serial. Tapi sebelum itu, pada gambar router ini, pada physical device view, kita harus mematikan router ini terlebih dahulu sebelum memasukkan soketnya. Setelah router mati, kemudian kita akan drag and drop soket WIC 2T ke dalam kotak kosong atau blank kosong khusus untuk soket pada router. Dan kemudian kita harus menyalakan kembali routernya. Setelah itu kita harus menghubungkan device dengan media yang tepat. Jadi di sini sudah saya berikan. Jadi untuk sambungan PC ke switch menggunakan Cooper straight through, switch ke router menggunakan kabel straight through juga, kemudian router menggunakan serial DCE, di mana router 0 serial 1 akan terhubung dengan router 1 serial 0, dan seterusnya. Dari proses ketiga ini kita seharusnya akan mendapatkan bentuk koneksi atau bentuk hubungan media seperti berikut. Jadi PC ke switch menggunakan kabel straight through, switch ke router menggunakan straight through, dan serial antar router seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasi jaringan di setiap routernya. Di sini contohnya adalah router 0. Langkah awal adalah mengklik router 0 agar terbuka window baru, pop-up window. Kemudian kita akan pilih interface Fast Ethernet 00. Langkah yang harus dilakukan pada tahap ini adalah mencentang checkbox port status agar on. Kemudian kita akan memasukkan IP address versi 4. Itu pada Fast Ethernet 0 ini yang dimasukkan adalah default gateway jaringan pada gedung B, yaitu pada jaringan yang terhubung dengan routernya secara langsung. Kemudian subnet mask ini merupakan subnet mask gedung B juga. Selanjutnya kita akan men-setting serial koneksi serial antar router yang menggunakan kabel serial tadi. Kemudian yaitu kita pertama adalah mengklik serial 00. Kemudian seperti sebelumnya, kita harus mencentang port status agar aktif. Kemudian kita ganti clock rate menjadi 64.000. Kemudian IPv4 yang diinputkan adalah host range jaringan router 1 atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan router 0 dan router 2, karena serial 0, router 0 itu berhubungan dengan serial 1 router kedua. Kemudian subnet mask juga merupakan subnet mask dari jaringan router 1.
Oke, gambarnya seperti ini. Jadi port statusnya dicek, clock rate-nya dirubah jadi 4000, IP dan subnet max harus dimasukkan. Setelah itu kita akan setting serial 001. Serial 001 ini akan terhubung dari router 0 ke serial 00 milik router 1. Jadi langkahnya sama, tetapi IP dan subnet max yang dimasukkan adalah jaringan router 3, yaitu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan router 0 dan router 1. Oke, jadi jaringan router 1 ini adalah ini. Jaringan router 2, dan router 3. Jadi untuk serial 0 milik router 0 dan serial 01 milik router 2 akan menggunakan jaringan ini. Kemudian router 0 serial 1 ke serial 0 milik router 1 akan menggunakan jaringan router 3. Seperti itu. Itu juga dengan router 2 dan router 1. Setelah semua konfigurasi pada tab config itu sudah selesai, kemudian kita akan mencoba untuk men-setting router RIP. Tetapi sebelum itu, kita harus menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan dengan cara mengklik settings, kemudian save, seperti gambar ini. Oke, setelah itu kita akan menggunakan atau kita akan mengkonfigurasi router RIP, di mana router RIP itu merupakan koneksi yang suatu network address yang terhubung dengan jaringan router tersebut. Jadi misalkan router 0 itu terhubung dengan router 2 dan router 1, maka router RIP ini pada router 0 harus memiliki network address pada jaringan router 2 dan network address pada jaringan router 1. Caranya adalah dengan mengklik tab CLI atau CLI, kemudian kita akan memasukkan kode berikut. Di sini contohnya adalah router 0 yang akan terkoneksi ke gedung dari gedung B. Di sini contohnya adalah router 0. Karena router 0 itu merupakan router dari gedung B dan akan terkoneksi ke gedung A dan gedung C. Oleh karena itu, network address yang akan dimasukkan di sini adalah network address gedung A dan gedung C. Jadi berikut komennya. Yang pertama adalah router enable. Kemudian kita harus mengetikkan configuration terminal. Kita ketikkan router RIP agar masuk ke konfigurasi router RIP. Dan kita akan menggunakan version 2. Dan kita selanjutnya akan memasukkan network address yang digunakan pada router RIP, pada network gedung A dan gedung C. Setelah itu kita akan simpan dengan no auto summary. Kemudian kita keluar 2 kali hingga sampai ke router. Kemudian kita komenkan copy running config startup config. Ini juga untuk menge-save atau menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan. Oke, konfigurasi tersebut dari konfigurasi fast Ethernet, serial kabel, serial 00 dan serial 01, kemudian konfigurasi router RIP itu berlaku untuk seluruh router yang ada pada jaringan tersebut. Sehingga jika semua sudah terkonfigurasi, kita akan melakukan testing apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Testing dilakukan dengan cara mengirimkan suatu paket data dengan shortcut key P. Jadi kita menekan tombol P, kemudian kita akan mengirimkan paket data tersebut dari gedung B ke gedung A. Dan di sini saya juga sudah melakukan testing jaringan dari gedung B ke gedung A, gedung B ke gedung C, dan gedung C ke gedung A. Dan semuanya itu successful. Oleh karena itu, berarti suatu konfigurasi yang dilakukan pada PC dan pada router itu sudah benar, sehingga semuanya dapat terhubung satu sama lain. Hasil simulasi paket tracer dapat dilihat di pojok kanan, seperti ini.
Jadi semuanya sudah successful. Demikian video penjelasan dari modul pembelajaran jaringan komputer addressing the network IPv4. Terima kasih.